Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu CPU cooler. CPU cooler di harga terjangkau dan juga ini RGB dari segi fan-nya ya keren sih. Di harga cuma 200 ribuan sudah memakai fan RGB. Sebagai contoh yang ada di sini dari segi penampakan produknya. Ini adalah ID Cooling SE213 Rainbow. Tapi kalau saya cek dari segi deskripsinya, dia tuh cuma auto rainbow aja atau RGB aja. Tapi yang membedakan kalau yang ada di sini yang saya terima itu ada RGB-nya, RGB Sync dan juga support di berbagai MOBO seperti contoh yang ada di sini ya. Jadi ini apakah tipe fan RGB biasa atau RGB, kita cek aja habis ini kalau saya unboxing. Dan apalagi ini harganya terjangkau ya, cuma di 230 ribuan kalau nggak salah. Atau harganya di sini sih untuk ID Cooling SE213 Rainbow. Dan sebelum saya jelaskan pada spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya serta cara pemasangannya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Untuk yang ada di sini nanti saya akan tesnya menggunakan Core i3 Gen 12. Kenapa kita Core i5 maupun Core i7 ya? Karena saya itu punya banyak sampel sih untuk Core i3 ya. Dari segi berbagai CPU cooler, dan kita akan tes saja nanti, kita bandingkan dengan beberapa CPU cooler seperti contoh dari segi PC cooler, Deep Cool, ID Cooling yang seri lainnya, dan juga stock cooler. Kita akan membandingkan apakah ini worth it atau tidak di harga 200 ribuan untuk membandingkan Core i3 Gen 12. Ya pastinya bisa sih, tapi kita lihat aja perbandingannya apakah ini worth it atau tidak. Dari sini penampakannya, ciri khasnya ID Cooling berwarna hitam dan juga orange serta seperti ini dari segi penampakannya. Sangat simpel sekali dan juga cakep lah. Di bagian belakang sini ada spesifikasinya. Tapi saya akan unboxing dulu dari segi produk yang ada di sini. Kita buka. Nih ya. Dan dia tuh tipenya agak kecil sih dari segi heatsinknya. Tapi fan-nya tersebut dia tuh 12 cm. Dan juga ada hal yang mengganjal di bagian sini ya, CPU coolernya. Habis ini saya kasih tahu. Dan di sini tersebut dia tuh ada cara pemasangannya dan juga bracketnya semua di bagian bawah sini. Bentar. Kita di sini dulu, dan di sini bracket-bracketnya semua kita buka ya. Ini ya, dia itu ada thermal paste-nya, cuma sasetnya nggak masalah sih, harga 200 ribu ya masih wajar-wajar aja. Dan ini ada bracket untuk fan di bagian belakang sebagai cadangan, ini bagus sih. ID Cooling kebanyakan memang seperti itu, dikasih cadangannya. Kalau misal yang satu hilang atau enggak ya menambah dual fan lah supaya lebih bagus. Dan di sini ada bracket dari Intel maupun AMD. Dan untuk yang ada di sini yang membedakan seperti yang saya bilang tadi, ini tuh tipenya Rainbow, bukan 3 pin RGB yang bisa support ini ya. Karena di sini cuma ada 4 pin aja, 4 pin PWM, nggak ada 3 pin RGB-nya lah. Jadi ini tuh tidak sesuai seperti yang ada di boxnya ini. Mungkin di tipe lainnya ada ya, untuk ya serinya SE213 yang RGB, tapi dari segi boxnya itu gabung jadi satu, tidak dibedakan lah. Jadi ya sesuai dari segi deskripsinya, bukan sesuai yang ada di box yang ada di sini. Tapi gak masalah, jadi kata jangkau ini. Dan kita lanjutkan dari segi spesifikasi di bagian belakang ini ya. Untuk yang ada di sini tingginya cuma di 140 mm tinggi yang ada di sini. Jadi semua casing itu bisa masuk karena ini cuma 140 mm. Dan kalau saya pegang ini memang agak berat sih heatsinknya. Jadi ya kalau aku kira-kira ini bagus. Dan juga fan yang menggunakan dia itu 12 cm. 12 cm tersebut kecepatannya di 500 sampai di 1600 rpm ya, standar sih. Kalau misal di standar bagusnya di 1800, tapi kalau yang ini di 1600 dari segi maksimalnya, tapi nggak masalah juga. Menggunakan hydraulic bearing dari segi fan-nya, serta untuk yang ada di sini dari segi Intel dan juga AMD ada supportnya di Intel, dia itu di Alga 115X, 1200, 1700, 2011 maupun 2066. Jadi semua Intel dia itu bisa kebanyakan. Kalau yang AMD dia itu cuma support di AM4 maupun AM5. Kalau yang AM4 ke bawah dia itu tidak support sih. Seperti itu dari segi spesifikasinya. Tapi nggak masalah. Kita lanjut dari segi pengecekan yang ada di sini. Untuk yang ini dia itu menggunakan 3 pipa ya, 3 heat pipe. Dan juga di sini tipenya AMD dia itu menggunakan pengait. Tapi kalau yang Intel menggunakan baut ini. Nanti saya akan tes menggunakan dari Intel ya, Alga 1700 kita pasang. Tapi kalau yang AMD sebenarnya simpel sih, tinggal langsung dikaitkan aja dari segi MOBO-nya, karena di MOBO tersebut ada bracket, jadi tidak perlu menggunakan yang ada di sini. Ini khusus cuma Intel aja, kurang lebihnya seperti itu ya dari segi penjelasan dari saya. Dan juga ini heatsinknya sama seperti serinya ID Cooling 409 sih kalau nggak salah, cuma berbeda dari segi fan-nya aja. Seperti itu, nggak usah berlama-lama, lanjut ke perakitan dan juga ke reviewnya dibandingkan dengan CPU cooler yang lainnya juga di harga 200 ribu. Yo.
Lanjut ke pengujian suhunya menggunakan IT Cooling SE213 Rainbow yang dimana suhu ruangannya cuma di 29 derajat tanpa AC sama sekali. Dan kita akan bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya. Yang pertama IT Cooling SE213 dulu, minimalnya mendapatkan di 37 derajat dan juga maksimalnya di 66 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya di bawah 40 derajat dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench dan dia masih di bawah 70 derajat, terbilang ini bagus. Dan kalau kita bandingkan dari segi data yang ada di sini CPU cooler lainnya, tapi yang pertama dari segi stok coolernya dulu, yang dimana stok coolernya cuma terpaut sedikit, dari segi minimalnya cuma terpaut 2 derajat dan juga maksimalnya terpaut di 5 derajat. Bisa dibilang performanya hampir-hampir sama, tapi ya tidak terlalu jauh lah untuk yang ini. Tapi dari segi estetikanya berbeda lah CPU cooler bawaan dan juga dari IT Cooling SE213 RGB. Dan kalau kita bandingkan dari segi CPU cooler yang lainnya di harga yang sama atau setara lah, bisa dibilang ini kalah. Ya mungkin dari segi faktor pipanya ya, dia itu menggunakan 4 pipa dan juga dari segi fan-nya berbeda kecepatan. Ada yang 1800 ke atas, ada yang 1800. Tapi kalau yang IT Cooling ini cuma di 1600. Ya seperti itulah perbedaannya dan juga menggunakan 3 pipa IT Coolingnya. Jadi ya wajar sih, dia itu kalah dari segi CPU cooler yang lainnya. Meskipun hampir sama dengan Coolmoon Aushore AS400 di harga yang sama. Intinya seperti ini, tinggal kalian bandingkan aja bagus atau tidak CPU coolernya. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ini di harga 240.000, apakah worth it atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini biasa aja, dan kurang bagus lah dari segi harganya. Kalau bisa harganya di bawah 200.000 untuk yang ini. Dan lebih baik menggunakan CPU cooler yang lainnya lah. Seperti contoh dari segi PC Cooler, NYK, Coolmoon maupun yang lainnya. Dan apalagi Segotep juga bisa sih, harga di bawah 200.000, seperti data di sebelumnya, dia performanya lebih bagus dan juga harganya lebih murah, sama-sama RGB dan memiliki 4 pipa. Tapi tergantung selera kalian untuk yang itu. Dan lalu dari segi kurangnya, untuk yang ini dia tuh fan-nya bukan ARGB seperti yang ada di box. Dia tuh cuma menggunakan 4 pin PWM. Jadi warnanya cuma auto rainbow aja untuk yang ini. Serta fan-nya tersebut cuma maksimal di 1600 rpm. Meskipun standar bagus yang menurut saya, dia itu di 1800 untuk kalangan CPU cooler. Dan juga di sini memiliki 3 pipa, ya standar sih. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya dari segi reviewnya IT Cooling SE213 RGB. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. CPU cooler IT Cooling SE213 Rainbow. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review part PC dari segi CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.